Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dengan tema kita nih ya yang luar biasa. Setiap hari Allah turun ke langit dunia, kamu nggak mau curhat, Masya Allah. Jamaah aku baru tahu ini jamaah di studio ternyata dari Serang, Banten. Boleh tepuk tangannya dong, Masya Allah. Ini ora turu gak? Ngantuk temen soalnya. Sire kayak gitu-gitu ya, Masya Allah. Oke kita lanjut ya, tapi sebelum itu aku mau kasih lihat nih ada video tayangan. Pelajar muda mengakui sulitnya mencari pekerjaan. Wah ini dia, mari kita lihat. Pameran Bursa Kerja ini membuka sekitar 2.500 lowongan pekerjaan dari 14 perusahaan. Selain di Gor Pulau Gadung, acara serupa juga digelar di Gor Ciracas. Di sini calon pelamar didominasi oleh usia muda. Beberapa di antaranya mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan. Bahkan mereka berpendapat gelar sarjana tidak menjamin kemudahan dalam mencari pekerjaan. Kesulitan lain yang mereka rasakan adalah adanya penambahan jumlah fresh graduate setiap tahunnya. Masya Allah. Nah aku mau tanya sama Ustadz Muhammad Asad. Emang bener ya Ustadz, saat Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam dan pada saat itu ada seseorang yang punya masalah mungkin dalam kerjaannya atau sulit mencari pekerjaan. Kalau dia berdoa Allah akan beri 4 kemudahan. Apa aja itu kira-kira Ustadz? Boleh dong dikasih tahu ke kita silahkan. Baik jamaah, Masya Allah. Seperti yang tadi kita bahas, sholat tahajud adalah sholat yang istimewa. Bukan sholat wajib, tapi tidak ada azannya, tapi merupakan undangan dari Allah. Dan ada 4 keutamaan bagi mereka yang melaksanakan ibadah tahajud, Bu. Ya, ini janji Allah di surat Al-Isra ayat 79 sampai 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, jadi Allah katakan tahajud ini ibadah tambahan. Jadi ini bukan wajib, tapi tambahan. Tapi bagi siapa saja yang mengerjakannya, maka aku janjikan 4 hal untuk mereka. Apa aja itu? Yang pertama, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah angkat derajat kita ke tempat yang terbaik dalam posisi atau karir kita, Bu. Jadi kalau ibu seorang dokter, ibu akan jadi dokter terbaik. Ibu seorang insinyur, ibu akan jadi insinyur terbaik. Allah akan angkat derajat kita. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya, Allah akan bimbing jalan kita, kehidupan kita, karir kita ke tempat yang terbaik. Kadang kita sebagai manusia kita nggak tahu jamaah. Kira-kira mana yang baik untuk kita? Apakah di tempat A atau tempat B? Nah Allah akan membimbing kita menuju jalan yang terbaik itu. Lalu yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan. Nah hidup ini penuh masalah, betul nggak Bu? Siapa yang nggak punya masalah di sini? Nggak ada. Ini muka-muka penuh masalah semua. Nah, ya. Makanya Allah sampaikan salah satunya tahajud. Mau selesai masalahnya, tahajud. Nah yang terakhir ya, Allah akan berikan solusi dan pertolongan di saat ada orang-orang yang ingin jahat kepada kita. Baik itu di dunia kerja, baik itu di dunia lingkungan kita tinggal, baik itu di keluarga dan semuanya. Makanya tahajud ini 4 keutamaannya janji Allah bukan janji manusia. Pasti itu benar. Dan iya janji Allah pasti benar ya, bukan janji manusia tuh yang kayak cuma ngomong doang gitu ya. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Tepuk tangan dong jemaah. Masya Allah luar biasa. Ini jamaah yang di studio ibu-ibu. Arep nanya ore? Arep? Iya. Pak mau nanya ya Pak? Pasti iya dong. Yuk kalau gitu kita masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ayo siapa yang mau bertanya? Horor lah ning kene bae.
Yang mana ya? Ini deh ibu yang sebelah sini. Ibu, ayo ke tengah sama saya. Silakan Bu. Iya, yuk Bu, turun Bu. Masya Allah. Kita ke tengah. Izin ya guru, Masya Allah. Ini ibunya mau bertanya ini. Ya, Masya Allah semangat sekali. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Ibu namanya siapa? nama saya Mapruhah dari Desa Pegandikan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Masya Banten. Allah, tepuk tangan dong jamaah. Nah tadi pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya ke Ustadz Syam. Siap Ibu. Iya. Saat Bismillah. Allah turun ke langit, dunia kita pengennya bangun tahajud. Ya, Ibu bangun tahajud nggak Bu? Bangun. Oh Masya alhamdulillah. Allah. Tapi Bangun doang apa sama tahajud juga apa bangun doang? Sambil kencing, sambil langsung bangun tahajud. oh iya dong bersih-bersih dulu Iya, ya. bersih-bersih dulu. Iya, siap. Karena yang Setelah- ngebangunin itu kencing dulu. Oh, siap. Jangan seharian habis minum ya. Oke, siap, sebelum baik, Masya bangun. Allah. Langsung tahajud gak bangun-bangun. Oh, iya. jadi ibunya minum yang banyak biar Iya. bangun. Masya Allah. Keren banget. Terus. Abis kencing, Ya, terus Wudhu. Bersih-bersih. Terus abis tuh? wudhu, salat tahajud. Masya Allah. Terus? Pertanyaannya? Pertanyaannya kepada Ustadz Syam, saat Allah turun ke langit, dunia kita pengennya bangun tahajud. Ya. Tapi suka ada suara-suara yang ngikutin kita sholat. Oh, tiba-tiba di belakang, amin, gitu ya. Apa itu suara malaikat yang turun dengan Allah juga Ya, ke langit, ya. ke dunia, Heeh. ke dunia? Oh, suara malaikat atau suara yang lain gitu pertanyaannya Iya, ya. pertanyaannya. Tolong Masya minta jawaban dari Pak Ustadz Syam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustadz. Bagaimana Baik, itu? bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang dibangunkan dengan berbagai bentuk. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Betari, Tabek Guru Ustadz Maulana, Ustadz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dibangunkan dengan berbagai bentuk. Ada orang dibangunkan dengan suara ayam. Pernah dengar Bu? Oh, makanya orang tua. Masya Allah. Ulama kita itu mengingatkan kepada kita. Jangan sampai rezekinya dipatok ayam. Jangan sampai rezekinya dipatok ayam. Jadi kalau dengar suara ayam apa yang harus kita lakukan? Oh bangun, Masya Allah. Maka ulama mengatakan sebenarnya suara ayam itu ada kalimatnya. Suara ayam itu diantaranya satu. Uzkurullaha ya ayyuhal ghafilun. Ingatlah kepada Allah orang-orang yang sedang lalai. Atau ada yang mengatakan ketika ayam berkokok itu sebenarnya sedang mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di antaranya itu yang diucapkan oleh ayam ini. Karena ayam adalah binatang berkah. Ibu setiap hari berapa kali makan ayam? Subhanallah. Bahkan dalam sepekan berapa kali makan ayam. Tapi apakah ayam habis? Enggak, tetap aja ada. Bahkan telurnya ada terus. Subhanallah. Maka ayam diantara hewan yang berberkah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia juga daripada tanda-tanda melihat malaikat turun dari langitnya Allah. Sehingga kalau engkau mendengar suara kokok ayam, maka berdoalah La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik, karena ayam sedang menyebut-nyebut karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mau bangun tahajud tapi ternyata ada suara-suara yang ternyata membikin saya takut. Subhanallah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bikin hati was-was itu, yang bikin takut-takut itu diri kita sendiri. Malaikat mah nggak pernah nakut-nakutin Bu. Ibu, mau tahu ciri malaikat datang? Mau tahu? Ngantuk. Ibu kalau puasa ngantuk apa enggak? Karena lagi banyak malaikatnya. Kalau lagi Jumatan, Bapak lagi Jumatan ngantuk enggak? Ngantuk karena lagi banyak malaikat. Coba subhanallah. Kalau lagi pengajian begini, ngantuk enggak? Ngantuk. Pas nyampe kamar ngantuk enggak?
Biasanya pas pengajian ngantuk nyampe kamar nggak bisa tidur. Kenapa? Di masjid banyak malaikat, di kamar banyak. Subhanallah. Maka kalau ada rasa was-was dalam hati ketika tahajud, pastikan itu hanya gangguan-gangguan. Tidak perlu untuk ditakuti. Buatlah suasananya tidak menakutkan. Nyalakan semua lampu. Betul. Pakai Iya. wewangian. Putar murotal. Putar murotal itu Masya tips Allah. pribadi itu. Ustadz Maulana itu full murotal. Supaya Masya Allah. kalau ada di belakang malaikat bilang amin tidak ketakutan. Oh gitu. Iya daripada dia nanti jadi batal ya kabur. Iya, gitu kan kalaupun juga ada kan. suara mungkin jin muslim ikut. Oh iya. Nggak ada Masya masalah. Allah. Masya Siap. Allah. Terima kasih Ustaz Siap. jelasannya. Tepuk tangan jemaah. Ibu jelas ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah jemaah sebelum kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Ustadz Maulana akan membawakan sebuah cerita yang wow luar biasa. Cerita tentang apa ya kira-kira? Kalau gitu langsung aja yuk sekarang kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Tepuk tangan jemaah, Masya Allah silahkan Ustadz. Kisah saya Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahumullah. Atau lebih dikenal dengan Ibnu Bas. Suatu ketika di 10 terakhir Ramadan di Masjidil Haram. Seorang beriktikaf. Lalu melihat seorang nangis sejadi-jadinya. Sementara yang lain lagi ngedengerin pengajian zikir doa. Tapi seorang itu dia menangis. Dia menangis. Dia datangi orang itu. Kenapa engkau menangis? Sungguh agung akhlak Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas. Kenapa? Masya Allah tabarakallah. Aku ini seorang pencuri. Kini aku bertobat. Suatu ketika aku datang di rumah beliau. Di waktu tahajud. Aku datang mencuri di rumah beliau. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah tabarakallah. Semua murid-murid beliau menangkapku. Lalu memenjarakan aku, membawa aku ke kantor polisi. Di saat itu aku ditahan. Tapi yang dilakukan Ibnu Bas adalah menyelamatkan aku. Lalu membawa aku pulang ke rumah. Lalu diberi makan aku sampai kenyang. Diajak salat berjamaah oleh ulama tersebut. Dan apa yang terjadi? Beliau bertanya, ya Ibnu Bas, ya Syekh, kenapa engkau menyelamatkan aku? Padahal aku datang ke rumahmu untuk mencuri. Di saat engkau salat tahajud, mengganggu ibadahmu. Tapi yang dilakukan beliau adalah menyelamatkan aku. Beliau memberi makan, beliau mengajak aku ibadah. Dan ketahuilah, apa kata beliau? Saya menyelamatkan kamu karena saya tahu kau mencuri bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Ternyata orang tuanya sang pencuri ini lagi sakit, dalam hal ini ibunya yang harus membutuhkan banyak biaya, yakni 7.000 dinar. Dan yang terjadi, beliau cuma memiliki uang 1.000 dinar. Tahu nggak? Syekh Ibnu Bas memberinya, tahu berapa? 10.000 dinar yang diberikan oleh beliau. Kata beliau, aku cuma butuh 7.000 ya Syekh. Kata beliau, itu untuk bekal kamu, untuk mengurus ibumu. Lalu pencuri ini pergilah ke Pakistan untuk menyembuhkan ibunya. Dan kembali menghadap kepada Syekh itu. Lalu memberikan kembali uang sebanyak 3.500. Tahu nggak? Apa yang kata Syekh? Aku sudah berikan kepadamu. Dan apa yang terjadi? Sang pencuri ini bertobat dan menjadi orang mulia disebabkan adanya akhlak karimah dari Ibnu Bas. Ibnu Bas mengajarkan kita bagaimana kita sama-sama untuk bisa belajar bahwa akhlak yang mulia lebih baik daripada kata-kata yang mulia. Karena kenapa? Dipraktekkan dan diajarkan sehingga bisa menjadi teladan buat kita. Jangan lupa di malam-malam jangan lupa untuk ibadah. Karena dengan ibadah-ibadah kita menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketahuilah ma ta'kuluna lima taf'alun. Apa yang kamu lakukan? Jangan cuma apa yang kau ucapkan, tapi apa yang kamu lakukan.
Mohon maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang melakukan keburukan, jangan langsung berpikir buruk. Pasti ada maksud kenapa dia melakukan keburukan. Karena Allah menciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. Kita jangan langsung berburuk sangka. Yakinlah atas apa yang Allah berikan demi kebaikan kita. Dan ingat, ketika kita berbuat baik akan kembali lagi kepada diri kita. Jangan kemana-mana ya, kita akan membahas tentang bagaimana kita katakan kita kepada Allah lewat ibadah malam tahajud. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Islam tidak akan kembali. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.